Sebagai Gubernur Jawa Barat, tentunya saya nanti akan menemui keluarga dan menanyakan langsung bagaimana peristiwa tersebut, dan saya juga akan menemui manajemen Taman Safari untuk mendapat klarifikasi dari peristiwa tersebut. Di video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, atas responnya yang luar biasa cepat, tanggap, dan penuh empati terhadap kasus yang telah mengguncang hati kita bersama. Ketika publik mulai bersuara, Kang Deddy memilih untuk mendengarkan terlebih dahulu. Bukan hanya menjawab secara terbuka nih, tetapi juga menyatakan akan turun langsung ke lapangan, bertemu korban, menemui manajemen Taman Safari. Inilah wujud kepemimpinan yang hidup, hadir di tengah rakyatnya. Saya bangga karena suara kecil dari video pertama, kedua, bahkan ketiga saya kini telah menjadi salah satu jembatan perhatian publik yang tentunya ditindaklanjuti oleh pemimpin Jawa Barat tercinta Kang Deddy Mulyadi. Akan telah membuktikan nih bahwa pemimpin sejati bukan yang tersembunyi, tapi yang berani menyelami masalah rakyatnya. Ini bukan sekedar kasus hiburan yang salah urus ya, ini adalah kasus peradaban, di mana martabat manusia diuji, dan ketika pemimpin turun langsung maka kita tahu kita belum kehilangan harapan. Langkah ini bukan akhir, tapi awal dari proses keadilan. Mari kita kawal bersama dengan data, dengan akal sehat, dan dengan hati nurani. Sekali lagi terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Rakyat melihat dan rakyat mengapresiasi. Salam hormat saya. Pemilik sekaligus Direktur Taman Safari Indonesia Group adalah Jansen Manansang yang lahir di Jakarta pada 1942. Sebelum mendirikan Taman Safari Indonesia, Jansen bersama saudara-saudaranya, yaitu Frans Manansang dan Tony Sumampau, telah mengikuti pekerjaan sang ayah, Hadi Manansang. Ayahnya merupakan pemain akrobat keliling. Meskipun saat itu masih berusia 7 tahun, Jansen dan kedua adiknya selalu ikut rombongan sirkus keliling bernama Bintang Akrobat dan Gadis Plastik. Tak hanya ikut, 3 bersaudara itu juga andil dalam berbagai pertunjukan hingga segala keperluan pertunjukan mereka siapkan secara pribadi. Karena terus bekerja keras, bisnis pertunjukan sirkus dan akrobat keluarga Manansang semakin pesat hingga memiliki sirkus bertenda. Namun, suatu ketika, Tony digigit harimau dan pergi berobat ke Australia. Dari sanalah mereka melihat sebuah kebun safari dan memunculkan ide untuk mendirikan kebun binatang di Indonesia. Pada akhirnya, keluarga Manansang menemukan tempat yang dianggap cocok untuk dijadikan suaka marga satwa di Jawa Barat. Dari usaha sirkus dan akrobat, mereka banting setir membuka Taman Safari Indonesia. Adapun pada 2023, Jansen dinobatkan sebagai Bapak Konservasi Lingkungan Hidup Indonesia oleh Messenger of Revival. Selain itu, dia mendapatkan penghargaan Outstanding Contribution for Animal Welfare dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang kasusnya. Seperti biasanya kasusnya pemain ex sirkus ya. Ini ada beberapa info terbaru dari kasusnya ini ya, dan Pak Jansen juga. Nah, di sini juga ada KDM juga guys ya. Seperti apa? Masa anak-anak disuruh sirkus, suruh kerja ya harus digaji Pak. Walaupun anak-anak benar sih harusnya digaji ya. Paling kalau mau digajinya ya dalam tabungannya tersendiri gitu loh guys ya, dikasih tabungan ya khusus untuk mereka gitu loh. Ya walaupun anak-anak juga harusnya sih digaji ya. Mungkin masalahnya di situ juga kali ya. Walaupun masih kecil gitu ya, harusnya ya mereka di setiap orang tuh dikasih tabungan gitu. Jadi terserah mereka buat apa untuk masa depan mereka harusnya ya. Dan nggak ada gaji, cuma uang sabun dan belanja. Itu kehidupan keluarga besar. Anda kaya raya, karyawan Anda melarat. Benar sih. Ini masalahnya ya di sini guys ya. Dan kita lihat guys beritanya seperti apa. Di awal sih aku ini ya agak mendukung sejujurnya ya. Masih bukan mendukung sih, kayak masih penasaran gitu loh. Tapi makin kesini kok makin jelas Pak Jansen ini ada sedikit kebohongan guys ya. Setelah melihat beberapa podcast dengan omongannya dia gitu, aku jadi agak-agak curiga nih, bener apa yang
dikatakan oleh pemain ini ya, para pemain X ini ya, bahwasanya mungkin ada penyiksaan seperti itu guys ya. Nah, kita lihat beritanya guys. Memang itu tidak diberi gaji ya. Kita kan dulu juga nggak terima gaji, sama. Masih anak-anak masa terima gaji gitu ya. Masih anak-anak masa. Ya nggak gitu juga Pak. Gitu ya. Tapi uang saku untuk belanja untuk segala macam itu selalu ada. Nggak mungkin nggak ada, kalau lihat wajahnya aja bisa kelihatan kok gitu ya. Jadi nggak kurus-kurus ceking gitu kan, nggak semua sehat-sehat. Jadi uang belanja ada, segala macam ada, pakaian lengkap gitu ya. Kalau hari-hari raya pasti dapat apa hadiah, dapat apa gitu ya. Biasalah kita memang ulang tahun dirayain rame-rame sama teman-teman, itu biasa. Itu kehidupan keluarga besar gitu ya. Itu kehidupan keluarga besar gitu ya. Waduh. Atraksi lain mulai dari flying trapeze, badut, juggling, sulap, akrobat, sampai atraksi hewan liar. Nah, ketika terjadi perubahan ini, ketiga anaknya Pak Hadi, Jansen, Frans, sama Tony itu udah nggak lagi cuman main akrobat, tapi juga mulai dilibatkan dalam mengurus keperluan sirkus. Seperti pemain sirkus, melatih satwa, menyediakan konsumsi, menjahit tenda, mengangkat peralatan, dan mengurus perizinan. Bisa dibilang nih guys, OCI itu adalah pelopor dari pertunjukan sirkus modern di Indonesia. Bahkan OCI ini mencapai masa kejayaannya di tahun-tahun 1980 sampai 2000-an. Waduh guys, tapi sekarang emang sirkus udah jarang ya, aku lihat ya. Nggak tahu sih, mungkin karena aku jarang lihat ini, tapi kayaknya sih udah mulai berkurang ya guys ya, sirkus-sirkus gini ya. Dan kita lihat guys. Tempeleng? Oh, bukan tempeleng lagi. Di sana itu nggak main kecil-kecilan kalau mukul. Saya itu merasa dibanting, udah bagaikan bola. Banting? Iya, saya apa ini banting smackdown? Itu. Jadi banting terus, coba lagi, tarik, banting lagi, coba lagi. Itu Frans ketawa melakukan itu. Nendang? Oh iya, dia nggak mengizinkan kalau kita merasakan sakit atau nangis atau teriak. Nggak boleh. Tonjok sampai saya ngembeng darah. Siapa yang nonjok? Frans. Bakyak. Sendal? Sendal kayu. Zaman dulu untuk laki loh, itu berat. Di mana? Wah, itu di mana aja, main koplak, bego, tolol. Oh iya, benjol-benjol. Pernah berdarah? Bahkan ditimpuk saya. Oke. Timpuk, suruh ambil. Ya, kita takut. Namanya masih kecil, kita suka ngumpet sama senior. Badan saya kan paling mungil. Iya. Kita udah ketakutan, bayangin udah ditimpuk, suruh bawa lagi, ambil ke sini. Ditimpuk lagi terus. Ya, semakin bertumbuh ya, terus aja kita sering melakukan itu. Oh, serem juga ya ternyata ya. Tapi kelihatan sih kalau orang wajahnya Jansen itu emang agak ini guys ya, dari wajahnya ya, maaf ya. Percaya? Ibu gimana? Saya berani ulang kembali. Cerita ini saya ulang kembali. Oke. Kalau ada apa dengan saksi ini kok gerak-geriknya matanya kayak punya hutang? Pak Jansen sibuk bekerja, mana mungkin mau nyeplek anak. Tidak pernah. Sama sekali nggak pernah. Ibu jangan mentang-mentang kerja loh, Bu. Ibu bisa bersaksi di akhirat ini. Iya. Kita akhirat ya, Bu ya? Iya, betul. Karena saya tahu persis. Saya tahu persis. Yang dipercaya di kantor Pondok Indah dia. Bukan dia yang ngerawat kalian. Tidak. Memasak. Bukan. Dia merawat yang bayi-bayi itu ya. Enggak juga kan dia cuma lihat doang, dia manage-nya lah di situ, dia yang mengatur. Tapi ada juga yang aja. Tapi kemarin saya sampai ngomong sama Ibu Gira, Bu, ini tolong jujur ya, akhirat lo mainannya, Bu. Dia bilang, dia menyatakan bahwa memang benar-benar nggak ada. Dia karena itu dia dirawat dengan baik. Dia mungkin karena dia nggak melihat ya. Kalau penyiksaan mungkin dia nggak ngelihat. Tapi kalau anak-anak yang baik itu benar ada di Pondok Indah. Oh, kalau itu ya dia bilang dia. Dan Ibu Gira itu di Pondok Indah terus. Iya. Tapi Ibu Gira itu kan masuknya di tahun 80. Sedangkan kita ini kan di 70-an. Kita masih di Balikpapan dulu. Sebelum ada Pondok Indah kan adanya Balikpapan. Jadi kita yang udah ini di Balikpapan dulu. Jadi kalau ada Pondok Indah. Jadi kayaknya Bu Gira nggak tahu kalau zamannya saya. Di Jawa Barat tidak boleh ada peristiwa-peristiwa yang memiliki nuansa KDM akan turun tangan, menghilangkan hak-hak orang. Kami juga menyampaikan keprihatinan dan rasa simpati yang tinggi terhadap dugaan penganiayaan, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Taman Safari terhadap para pegawai, khususnya yang bekerja sebagai
pekerja sirkus. Waduh, Duit guys. anggarannya kagak ada ngurusin penyelidikan khusus sirkus nanti. Waduh, ini orang kenapa ya? Apa jangan-jangan sudah di ini guys ya? Ini namanya Sahroni ya? Apa Sahroni? Sahroni ya? Dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbukaan perasaan, pikiran Pak Jansen sebagai juga pemain. Kayaknya di sini aku lihat ya beritanya, beliau ini ya Sahroni ini lebih memihak Pak Jansen ya. Jadi harusnya sih dalam sidang ini 50-50 ya. Jadi nggak langsung lebih memihak salah satu gitu ya. Tapi aku lihat di sini si Sahroni ini lebih memihak Pak Jansen ya. Aku lihat ya. Ini sikapi dengan seksama, yuk duduk sama-sama. Gak usah cari kesalahan, pasti nggak akan bener. Dirkrim nanti pusing lagi kerja baru Pak. Ya namanya kerja ya harus ada kerja baru lah, dia udah digaji gitu loh, jangan engkangan jadi DPR gitu guys. Aduh, ini minta dihujat nih si Sahroni ya. Kita lihat lagi. Kejadiannya serupa. Yuk ahli pembaca gerak-gerik komen. Baru turun ke bawah. Oh, nggak langsung ke bawah, ke jaring dulu. Kena tulang apa? Oh, jadi jaring bawah. Bawah. Oh, kena tulang belakang. Tulang. Terus? Itu juga dirawat bagus Pak, ada perawatnya. Kejadiannya serupa. Yang kulit kanan kiri bilang begitu. Dirawat di rumah Catut karena besoknya maksudnya udah malam, berarti kan besoknya terus langsung jadi besoknya. Besoknya karena sudah malam. Iya, tapi malam itu pastinya otomatis sudah dibawa ke dokter di sana lebih dulu karena kan yang terdekat di Lampung kan di Jakarta. Besok kan baru dibawa ke Jakarta karena kejadian sudah malam, kan sudah dibawa ke dokter juga, terus ke rumah sakit Atmajaya juga, dokter Vivi. Waduh. Ada Bu Vivi masih sangat belia katanya guys ya, kita lihat tuh. Wah guys. Jadi saya dibawa pulang di rumah sakit, terus saya sempat ditanyain mau nggak ketemu sama orang tua. Saya bilang mau. Ya, mudah-mudahan guys dari beberapa berita ini ya, mudah-mudahan masalahnya cepat selesai dan para korban ini cepat mendapat keadilannya ya, entah secara materi ataupun untuk para pelaku ya dapat mendapat ganjaran gitu loh guys ya. Dan sekian dulu beritanya, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.